Kan dokter ya? Iya, maksud saya itu kalau misalnya bayar punya saya nanti potong aja maksudnya. Potong aja nggak apa-apa. Jadi saya punya 480 berapa kayak gitu punya. Lebihin dikit ada. Ya, ya nanti saya kasih lebih dikit deh pokoknya. Oke. Tiga apa gimana? Eh, Pakai Hotman Paris nih bareng-bareng. nggak ada sih, aku nggak pakai Hotman Paris sih. Tapi aku kan Bang Hotman kan adalah rekan bisnisku ya. Jadi kemarin saya kenalkan dengan Marcel aja. Tapi saya pikir biasanya memang orang sesama dengan orang yang berjuang untuk ngasih edukasi masyarakat biasanya menjadi satu. Memang kan orang tuh hidupnya berkelompok memang ya. Sama-sama pejuang, pengen perjuangkan keadilan itu biasanya berkelompok jadi satu. Orang-orang gila memang kelompoknya jadi satu. Orang bodoh memang kelompoknya jadi satu. Kan nggak mungkin orang yang suka mabuk kelompoknya dengan orang yang suka ngaji kan. Mereka itu semuanya hidup berkelompok. Dan kita bisa lihat kelompok-kelompok yang di mana di sebelah sana bagaimana kelompoknya. Udah jauh banget nih untuk mensupport persaudaraan ya. Kalau saya siap support sih, karena saya ngelihat visi misinya baik sih. Sebenarnya kasih edukasi ke masyarakat kan, dia juga pengen kasih edukasi ke masyarakat bagaimana cara melakukan pengobatan yang baik, yang benar bagaimana. Saya juga pengen kasih tahu bahwa dukun aja itu berobatnya ke dokter loh, seperti itu ya. Dan saya juga kan terlihat dari saya dari dulu kan kasih edukasi dan nggak ada yang bantuin secara frontal ya. Makanya ketika saya melihat Marcel ini mirip banget dengan saya pengen bantuin Marcel secara frontal kayak gitu, saya bantuin dia di samping dia lah kayak gitu. Oke. Dan kenalkanlah dengan Hotman Paris nih ya. Saya kenalkan dengan Bang Hotman. Dan akan berlanjut nih berarti ke jalur hukumnya. Kita ikutin aja sih. Kalau saya ngelihat dengan Marcel sih secara sisi positifnya pasti aman-aman aja ya. Karena yang paling penting kan sebenarnya dalam hukum itu kan yang paling penting kan adalah mens rea ya. Ada nggak niat jahat, niat jelek? Niat saya pikir kita bisa lihat sama-sama ya. Niatnya Marcel kan niatnya baik ya, kasih edukasi ke masyarakat ya. Itu yang paling penting sih. Kalau misalnya tidak ada niat kok bisa masuk ke pidana kan nggak mungkin. Tapi dokter pribadi sendiri kan sering bikin sayembara nih, kalau ada ini saya kasih hadiah nih Supaya sama dukunnya dia. semangat sebenarnya sih. Saya itu kan mereka kan sering bilang mereka bisa melakukan ini, mereka bisa melakukan itu, mereka kebal, mereka sakti. Kemarin ada yang lebih sakti lagi bisa pindahin penyakit ke kambing. Maksud saya supaya mereka semangat kan saya kasih hadiah. Tapi kan ternyata sampai detik ini nggak ada loh, nggak datang loh, nggak datang ya. Gus Irfan dengan Firdaus nggak datang ke tempat saya. Yang kebal-kebal juga ya kurang besar apa coba hadiahnya ya. Tempat lain kan nggak dapat hadiah, di tempat saya kasih hadiah gitu, sebagai hadiah apresiasi. Begitu juga dengan yang kebal ya, nggak ada yang juga yang daftar, nggak ada yang benar-benar sungguh-sungguh. Karena memang nggak ada yang kebal di dunia ini, yang ada itu kebal malu. Muka bandar. Iya. Oke, berarti pure dokter tidak percaya dukun dan mungkin baru-baru ini pawang hujan tidak tidak percaya gitu-gitu ya. Sampai detik ini saya nggak mau ngomong saya tidak percaya 100% ya. Saya itu selalu orang yang pengen memberikan objektivitas, memberikan kesempatan ya. Jadi kalau misalnya memang mereka mampu, ya silakan aja sih melakukan pembuktian. Sampai detik ini di tempat saya tidak ada satupun yang bisa membuktikan saya bahwa benar adanya. Ya kata-kata itu pakai trik, banyak kan ngelesnya doang sih. Tapi siapa tahu besok ya ada yang datang tiba-tiba. Nah, kita kan nggak ada yang tahu. Makanya saya bilang saya nggak mau menutup kemungkinan, wah nggak akan ada kayak gitu orang sakti di dunia ini. Bisa jadi ada orang yang benar-benar memang sakti, ya nggak apa-apa. Tapi yang setahu saya yang saya ngelihat banyak kan pura-pura sakti sih. Oke, jadi sayembara masih ada nih ya. Masih boleh. Siapa yang bisa pindahin ke kambing, kapanpun saya terima. 1 miliar tetap. Oh, 1 miliar tetap. Tetap 1 miliar. Minimal jerawat ya. Plus gaji 100 juta per bulan loh. Kurang apa lagi coba. Dia jadi dukun aja belum tentu pendapatannya segitu kan. Iya. Minimal jerawat ya dokter ya. Iya, jadi kalau soalnya menarik ya kalau misalnya dia bisa pindahin penyakit, saya mau minta dia pindahin jerawat ke kambing gitu kan. Kan asik kalau dia bisa pindahin jerawat ke kambing, aku hemat tempat. Aku nggak usah bikin tempat facial, nggak usah bikin tempat perawatan. Kecil aja tempatnya, nggak jadi masa satu ruang konsul aja, hemat nggak usah gaji dokter, hemat perawat kan soalnya dia aja udah jampi-jampi pindah ke kambing, biayanya kambing doang. Kambing lebih murah ya. Iya. Siap. Dok, kemarin sempat kita lihat di video dokter pesulap merah Pak Hotman. Kalau boleh ada bocoran sedikit ngobrolin apa sih waktu itu bertiga
bareng-bareng mengedukasi, bareng-bareng membawa ini ke jalur yang serius bagaimana nih? Enggak sih. Jadi saya Bang Hotman dengan Marcel pada waktu itu acara 9 tahun Athena ya. Jadi kita ada 9 tahun konser di Athena. Kebetulan saya kenalin Marcel juga dengan Bang Hotman. Dan setelah kenal ya ngobrol-ngobrol aja sih. Marcel tanya tentang perdukunan. Bang Hotman juga memberikan statementnya juga menurut saya yang benar-benar real ya. Bang Hotman tuh selalu kasih statement itu yang benar-benar yang terjadi di masyarakat dan sesuai dengan hukum bagaimana, itu aja sih sebenarnya. Logis. Iya. Ada project bareng ke depan dan Belum ada. Kalau dengan Bang Hotman kan memang dia masuk di grup perusahaan saya. Kalau dengan Marcel belum ada. oh, tapi sudah ada pembicaraan dengan Ada lah dikit-dikit pembicaraan, tipis-tipis. Oke deh. Dokter mau masuk ke tema kedua boleh ya? Boleh. Oke. Tunggu terakhir harapan dokter nih dengan adanya edukasi ini terhadap orang-orang yang belum teredukasi dengan adanya perdukunan dan yang lain-lain seperti apa? Saya senang sih ya, karena banyak banget ternyata di dunia ini, di Indonesia terutama, percaya banget dengan mistis ya, pengobatan mistis, kerasukan diobatin oleh ya ustadz atau ulama atau dukun berkedok agama, banyak banget ya. Tapi menurut saya setelah saya kaji sedemikian banyak dari ahli-ahli saya datengin, dari Pak Ustadz saya datengin, dari dokter spesialis penyakit jiwa saya datengin, saya ambil kesimpulan bahwa tidak ada penyakit non medis di dunia ini. Jadi nggak ada tuh penyakit yang namanya kesurupan, kemasukan jin, kegantungan jin, ketempelan jin, itu tidak ada. Di dalam dunia medis itu semuanya ada penjelasannya, semua penyakitnya apa. Tapi tidak ada salahnya bagi kalian semua yang pengen didoakan. Ingat ya, datang ke ustadz, datang ke ulama, datang ke pastor, itu bukan diobatin, tapi didoakan. Supaya apa? Supaya cepat sembuh. Memang datangnya kesembuhan itu dari Tuhan. Ya, tapi Tuhan juga akan marah kalau kamu tidak berobat ke dokter atau berobat secara medis. Ya, Tuhan juga memberikan berkatnya juga melalui orang lain. Baik dokter. Sejauh mana sih kasus dokter dengan Bang Rasman sendiri sampai saat ini? Nggak tahu. Jadi saya jujur saya nggak tahu karena kan saya menyerahkan semuanya ke pengacara saya. Untuk sidang perdata saya nggak tahu sudah sidang yang keberapa. Kemarin kan ada sidang saksi. Kebetulan malam ini saya ada meeting dengan pengacara saya. Nanti dia akan paparkan sampai di mana dan juga bukti-bukti punya saya juga kan kita sudah gugat balik ya 502 miliar ya saya gugat balik ke Bang Rasman. Iya. Dia sendiri gugat dokter berapa? 20,4 ya. Banyakan dokter ya? Iya, maksud saya itu kalau misalnya bayar punya saya nanti potong aja. Potong aja nggak apa-apa. Jadi saya punya 480 berapa kayak gitu punya. Lebih dikit ada. Ya, nanti saya kasih lebih dikit deh pokoknya. Oke. Jadi belum ada ya perkembangan sejauh ini yang dokter dipanggil pihak kepolisian dan Kalau saya dipanggil pihak kepolisian sampai detik ini belum ada. Oh, Belum ada. Belum diproses dong. Iya, nggak tahu saya. Apa yang mau diproses juga saya bingung. Dia mencaporkan saya di Medan kan, tapi sampai detik ini saya belum dapat laporan, belum dapat panggilan apa-apa. Kok di Medan laporannya? Nah itu mungkin tanyain dengan si abang juga. Harusnya kan Mungkin sohib dengan di Medan atau kayak gimana nggak ngerti saya. Tapi kan semua dilaporin di Medan, Uya juga, Dennis juga semua di Medan semua. Iya, Ada apa dengan Medan. Medan? Kenapa nggak di Jakarta aja? Iya gitu. Ini juga untuk bahan review nih di Polisian Medan juga nih. Boleh diundang ke sini dokter. Nah dokter, tapi dokter sendiri memang ada niat untuk membawa kasus ini ke lebih arah yang lebih serius mungkin? Sudah, saya dapat? sendiri sudah laporkan ini ke Mabes ya. Jadi saya sendiri sudah melaporkan abang mantan saya ke Mabes tentang terkait penipuan. Oke, yang ijazah itu? Ya, penipuan ijazah salah satunya ya. Beliau menipu saya bahwa beliau bukan sarjana hukum ternyata gitu. Oh oke. Setahu dokter dia? Ya nggak tahu kan ijazahnya abal-abal kan. Ijazahnya kan belum terverifikasi kan katanya kan. Nah, itu kan makanya. Dan juga kan sudah dipecat dari KAI juga. KAI juga menyatakan bahwa ijazahnya abal-abal gitu kan. Bahkan saya ngerasa ditipu dong. Berarti bukan, saya kan terkejut dari informasi itu. Berarti bukan pengacara dong. Kalau bukan pengacara saya bayar siapa dong? Berarti ini penipuan. Oke. Tapi sampai akhirnya dokter kok bisa sampai menelusuri sampai ijazahnya gitu? Oh, saya ngikutin YouTube-nya Mas Uya dengan Dennis. Kan beliau juga melakukan dikulitin habis-habisan di situ tuh. Sampai di KAI juga. KAI pun juga terkejut loh. Bahwa KAI pun baru tahu bahwa ijazahnya itu tidak terverifikasi. Tidak ada jalur damai lagi nih.
Ngapain dia Mai? Saya sudah ditipu miliaran, ngabisin duit saya miliaran, kasus juga selesai kagak. Terus dia teriak-teriak lagi skincare saya abal-abal. Mana mau maafin ya coba. Berapa sih dokter honornya dokter? Saya sudah habis miliaran pokoknya, miliaran. Saya sudah hitung deh miliaran. Oh iya. Hmm. Wow, tapi nggak menang ya? Bukan nggak menang, malah kasusnya jadi kacau kan. Padahal kasusnya tidak layak naik loh. Tidak layak untuk naik kayak gitu ya. Tidak layak untuk dilanjutkan. Tapi kan bisa jadi sekacau ini ya karena salah satunya pengacaranya beliau. Makanya penting banget guys untuk pilih pengacara yang benar. Jangan sampai ketipu kayak saya. Ini dokter kayaknya yakin banget nih bakalan masuk nih, bakalan sampai ke. Saya nggak punya, sejujurnya ya, saya nggak punya intensi jahat untuk pengen buat dia masuk. Ya, saya nggak punya intensi itu. Buktinya dari kita putusin kontrak dia itu dari bulan Desember akhir sampai detik sekarang, kan baru bulan lalu saya melaporkan dia ke pihak polisian. Karena kalau misalnya saya ada dendam mungkin Januari atau Februari saya sudah laporin. Tapi karena saya berpikir ya udahlah kita masing-masing aja deh, nggak usah saling ganggu kayak gitu. Kalau kamu nggak suka dengan aku ya sudah, aku juga nggak suka dengan kamu, ya udah kita nggak usah saling ganggu. Tapi kan karena beliau sudah gugat saya secara perdata, rugi dong saya juga harus tunjukkan ya, ibaratnya jangan gigit saya, kalau saya gigit ya saya juga bisa gigit balik. Baik baik. Dokter, apa namanya? Dokter kan sudah pernah kenal ya sebelumnya sama beliau. Apa namanya tuh, banyak klien-klien yang memang klien dia mantan klien selalu disomasi, digugat. Emang seaneh itu orangnya gitu, maksudnya kok bisa ya dia memutuskan kontrak dia terus disomasi orang kliennya gitu. Nah itu mungkin ditanyain dengan dia ya, ditanyain dengan dia. Tapi yang jelas sekarang statusnya semua kliennya putusin kontrak nih semua kok. Ya, jadi semua teman-teman saya di klinik kecantikan lain juga sudah putusin kontraknya juga. Terakhir ini klien dia di Surabaya telepon saya, konsultasi semuanya dengan saya, minta petunjuk dengan saya. Saya nggak pernah bantu apa-apa loh, mereka cuma minta petunjuk aja kayak gimana ya. Saya bilang kalau misalnya kasusmu pengen selesai harus lepasin dia, aku bilang. Selagi dia pengacaranya nggak akan bisa selesai kasusmu, makanya hancur pasti kasusnya. Jadi semuanya sudah ngelepasin kuasa dong, dan mereka semua nggak nyaman dan mereka malah terima kasih dengan saya. Gara-gara dokter Richard waktu ngomong di podcast apa yang disampaikan, minta-minta apa yang ngemis-ngemis, misalnya kayak gitu punya ya, minta-minta duit, malakin orang, itu memang real apa adanya. Mereka tuh ngerasa terwakilkan banget ketika saya bercerita. Awalnya kerjasamanya tuh seperti apa sih? Maksudnya kontrak kerja sama klien dan pengacara versinya dia tuh seperti apa sih dokter? Jadi dia menawarkan kerjasama pada waktu itu 10 tahun ya. Saya pikir kan itu suatu perlindungan yang luar biasa ya. Saya merasa beruntung banget saya bisa dilindungi 10 tahun ya. Tapi ternyata itu suatu penderitaan 10 tahun. 10 tahun? Dan saya bayar dia profesional loh. Jadi bayar dia profesional, ada uang depan dan ada uangan per bulan, dan itu gede nominalnya. Kita kan karena kita corporate ya, salah satu perusahaan besar juga ya. Jadi kita bayar dia secara profesional. Tapi ternyata apa yang diberikan kepada dia kan juga tidak profesional. Dia malah memaki-maki saya, membocorkan rahasia klien, dan itu kan buat saya nggak nyaman akhirnya. Dan galakan dia daripada saya, padahal kan saya yang bayar gitu kan. Kan lucu, kok galakan dia daripada saya. Kalau kalian tanya, iya kalau kalian tanya segalak apa dia, kalian lihat sendiri di persidangan aja sudah dibentak-bentak oleh dia. Yang kemarin gagal ya dia sih, sempat dengar nggak dokter? Iya kan saya ada di situ, saya diteriakin kan, iya, diajak okay. berantem kan habis-habisan di situ. Gimana sih dokter, ceritain sedikit dong kemarin yang gagal mediasi di dalam. Saya sebenarnya sudah nggak mau datang ya, soalnya kan saya sudah tahu kalau datang tuh pasti berantem yang kayak gituan punya. Makanya saya duduk paling belakang, dilindungin oleh pengacara-pengacara saya juga. Begitu dia langsung teriak-teriak. Langsung teriak-teriak. Tersangka, ini dia dua status tersangka. Aku mau bicara dengan orang tersangka. Dalam hatiku ada dua yang pengen aku sampein. Yang pertama, saya bangga jadi tersangka. Saya tersangka nggak korupsi, saya tersangka nggak maling, saya tersangka nggak bunuh orang, saya tersangka atas kasus membela masyarakat, atas kasus ngasih edukasi ke masyarakat. Jadi kalau itu ditersangkakan, oke, saya bangga. Ya. Yang kedua, kalau saya tersangka, beliau terpidana. Beliau tuh pernah di penjara loh. Itu namanya terpidana. Tersangka belum tentu bersalah, masih jauh dari kata-kata bersalah. Tapi terpidana itu sudah jelas bersalah.
mantan api. Iya, tapi udahlah aku nggak mau berantem. Teriak-teriakan kan kayak bocah ya. Aku ngerasa kayak aku malu dengan gelarku, aku malu dengan pendidikanku. Jadi ya dia teriak-teriak, aku senyum aja sih. Ngapain diladenin? Yang marah tuh Dennis tuh sebenarnya, kesel dia. Kenapa lu kagak ajak gue katanya? Harusnya ajak kemarin aku. Harusnya ajak. Aku sih ajak, seru pasti kalau diajak ya. Biar rame ya. Ya karena saya kan bukan tipikal yang mau meladeni ya. Tapi kan kalau Dennis akan seru banget pasti dia seneng. Kemarin aku habis wawancara nih, seru ya. Oh iya. Ternyata banyak ya musuhnya ya. Siapa? Bang Rasman. Iya banyak emang. Oke. Dokter pernah dapat intimidasi nggak dari si abang? Wah sering banget ya. Dari bulan November itu selalu dilakukan intimidasi ya. Dia minta saya bayar 10 tahun ke depan itu kan dari bulan November ya. Sebelum putus itu dia sudah melakukan intimidasi. Terus dia ngancem akan ada yang ngelaporin saya. Banyak sih, banyak banget ancamannya. Cek verbal ataupun juga dengan nada yang tinggi. Ya beliau melakukan pengancamannya. Kurang ajar kau. Kamu siap perang dengan saya, kita perang katanya seperti itu punya ya. Itu sering banget sih dia sampaikan ke saya. Dokter kayak santai aja nih, biasa aja. Oh beda ya. Kalau dulu saya sebenarnya agak takut ya. Sebenarnya saya takut kena mental sih sebenarnya. Tapi sekarang saya sudah ngelihat, apalagi sudah banyak yang bantu ya. Ada Bang Hotman, ada Dennis, ada Uya, Fahad bantuin saya semuanya, sehingga malah dikulitin habis-habisan. Yang benar tuh selalu benar sih. Yang akan salah tuh selalu salah. Sehingga saya ngelihat yang kayak gitu punya, saya jadi lebih pede. Oh ya, kenapa yang aku harus takut ya? Kan aku benar. Kok aku takut ya? Kenapa aku harus sembunyi yang kayak ginian punya ya? Ya oke sih, aku nggak akan ngeladenin dia berantem sih. Tapi aku nggak perlu harus takut sih untuk berbicara, karena aku benar. Dokter terakhir, sedikit kalaupun dokter mau menanggapi ya. Ternyata Rasman juga ramai nih pemberitaannya, dia punya banyak istri, klien-kliennya juga dinikahin, kalau nggak sanggup bayar ya dinikahin, bla bla. Itu tanggapan dokter gimana? Kalau saya nggak mau masuk konteks pribadi. Ingat ya, ketika saya nggak suka dengan dia, ya saya tersinggung dengan dia, saya marah dengan dia, yes. Tapi nggak pernah ada di satu konten saya itu saya akan ngebuka jumlah istrinya berapa, apa yang dia lakukan di belakang, nggak ada sih. Itu sebenarnya konteksnya mungkin Dennis dan Uya kan, karena memang sangat mengganggu sekali. Ya, saya nggak seperti itu, tapi ya mungkin si abangnya banyak duit kan, makanya punya bini ya banyak, nggak apa-apa sih sebenarnya. Baik dokter. Cuma agak-agak gimana aja ya, dia ngomongin Bang Hotman, tapi beliau sendiri tidak lebih baik, bahkan lebih parah lagi kan, bahkan sampai melakukan dugaan pelecehan. Itu kan sangat memalukan terhadap mantan asprinya juga. Kalau dia minta dikocokin 2 menit, itu kan sangat memalukan sekali ya untuk orang yang berpendidikan. Bahkan melakukan pelecehan seksual secara verbal ke Dennis, ya itu menurut saya memalukan sekali sih. Tapi publik aja deh yang nilai. Oke? Oke, thank you ya. Thank you dokter. Sama-sama.